Hai, assalamualaikum. Apa kalian sudah siap belajar dengan Miss Rahmi? Yuk, kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air dan bencana kekeringan. Jadi, ternyata bencana kekeringan diakibatkan oleh siklus air yang terganggu. Kalian tonton videonya sampai habis ya, karena Miss Rahmi akan menjelaskannya sampai tuntas. Oke? Pada video sebelumnya, Miss Rahmi telah menerangkan tentang siklus air. Apa kalian masih ingat? Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat videonya di deskripsi video ini. Dari proses siklus air, bisa kita lihat bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Siklus air diawali dengan penguapan air permukaan seperti di laut, di danau, atau di sungai. Disebut dengan evaporasi. Sedangkan pada tumbuhan juga mengeluarkan uap air disebut dengan transpirasi. Lalu setelah mengalami kondensasi di awan, turunlah hujan dan siklus air ini menghasilkan air bersih. Digunakan untuk kebutuhan manusia seperti untuk minum, untuk mencuci, bisa mencuci makanan, pakaian, mencuci barang-barang, dan masih banyak lagi manfaat air untuk kebutuhan manusia. Air hujan sebagian diserap oleh tanah. Air hujan juga ada yang tidak diserap oleh tanah. Air hujan yang tidak diserap oleh tanah disebut air permukaan. Air permukaan ini terus mengalir menuju ke tempat yang rendah, seperti danau, sungai, dan ke laut. Oke, biar lebih jelas Miss Rahmi terangkan menggunakan skema ini. Hujan turun ke bumi, diserap oleh tanah. Kemudian yang diserap oleh tanah ini akan menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Nah, air tanah ini lebih jernih dan lebih bersih. Kenapa? Karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, kita harus membuat sumur. Nah, sumur ini dibuat dengan cara menggali lubang. Ini adalah contoh sumur tradisional dengan cara menimba ember ke dalam sumur. Namun sekarang sumurnya sudah modern, menggunakan pompa listrik sehingga air secara otomatis akan keluar di keran rumah kita. Terima kasih yang udah support Rahmi Kawa YouTube channelnya ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Pada saat hujan ada juga air yang tidak terserap ke dalam tanah. Air tersebut disebut dengan air permukaan. Nah, air permukaan ini contohnya adalah air sungai, air danau, dan air laut. Air permukaan ini terkena sinar matahari, kemudian dia akan menguap. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Biasanya air ini lebih kotor karena mengandung lumpur. Air hujan berkurang saat musim kemarau, sehingga air permukaan juga akan berkurang. Lalu, berkurangnya penguapan air menyebabkan akan berkurangnya juga curah hujan. Maka dampak yang ditimbulkan adalah kelangkaan air bersih. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air. Caranya dengan memakai air secukupnya, mematikan keran saat tidak dipakai, dan menampung air hujan untuk menyiram tanaman, dan lain-lain. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Bye-bye.